Oke teman-teman, kembali lagi di pembelajaran AutoCAD. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang materi slice, thicken, extrude face, dan taper face yang ada di menu Solid Editing. Oke, langsung aja kita buka AutoCAD-nya. Nah, letaknya itu ada di sini ya, Solid Editing. Terus untuk slice itu yang ini gambarnya, untuk thicken yang ini gambarnya, untuk extrude face sama taper face nanti dia jadi satu kelompok gitu ya, tinggal diklik ininya. Oke, untuk yang lainnya tidak dibahas seperti separate atau interfere, extract edge karena itu jarang dipakai ya, jarang digunakan. Kita ngebahas yang digunakan, yang sering digunakan saja. Oke, kemarin sudah membahas tiga ini, union, ada subtract, ada intersect. Sekarang kita lanjut ke slice, thicken, extrude face, dan taper face. Oke, pertama-tama kita pastikan dulu menu tampilan gambarnya itu ada di 3D modeling agar menu-menu di atas ini muncul ya. Lanjut kita membuat contoh objek menggunakan rectangle saja. Ukurannya 20 kali 20. Lalu selanjutnya ini awal mulai menggambarnya harus dari pandangan atas ya, karena kita bakal extrude ke bawah. Oke, langsung saja diganti dengan tampilan isometrik, lalu di extrude ke bawah, nggak usah kayak ke atas saja ya, terus 10. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan slice. Di contoh perintahnya itu ada 3 titik ya, atau 3 sumbu. Itu X, sama Y dan Z. Oke. Pertama itu klik ini menu slice, lalu klik objek yang mau dimodifikasinya atau diedit. Misal kita mau motong tengah ini, jadi dia dibelah jadi dua bagian, jadi persegi panjang ya. Nah itu nanti mulainya dari sini, lalu ke ujung garis yang sini, lalu ke bawah. Nah, ini tadi salah klik ya. Harusnya dari sini select objek. Oke, dari tengah ke sini lalu ke bawah. Sorry. Coba kita balik. Ini kepotongnya malah gini ya. Coba kita ulangi. Ya, lalu di extrude ke atas. Dan sekarang 15. Coba kita slice-nya, slice pinggirnya. Apakah bisa? Oke. Oke, ternyata harus ke 4 titik ini ya, agar si perintahnya itu sesuai sama yang kita inginkan. Nah, coba kita memotong ini ya, apakah bisa? Dari sini ke atas, ke sini, lalu ke bawah, ke sini lagi. Lalu klik enter. Nah, ini bisa ya. Jadi harus ke 4 sisi, ke 4 titiknya. Contohnya mau motong ini. Ke bawah, sini, ke atas lagi, enter. Nah, ini langsung terpotong jadi segitiga gitu ya.
Nah, saat dipisahkan dia ikut eh, jadi objek sendiri, tuh. Nggak terhubung sama objek yang awal lagi. Ini bentuknya bisa macam-macam ya. Kalau motong bisa dari sini ke sini. Nah, ini pastikan titiknya tepat ya. Lalu ke atas, sini, sini lagi. Oke. Kalau semisal ini dipotong setengah gitu, apakah bisa? Contohnya dari sini ke atas, sini, beri enter. Nah, itu bisa ya. Oke, untuk slice seperti itu, jadi nanti klik perintah slice, klik objek yang mau di slice atau dipotong, baru kita tentukan titik mana yang mau dipotong atau patokannya gitu buat patokannya. Oke, selanjutnya di sini ada tikan, convert a surface into a 3D solid with a specific thickness. Nah, jadi ini tikan itu perintahnya sama aja kayak mempertebal sebuah surface atau permukaan ya. Jadi nggak bisa pakai objek full kayak gini. Harus dari objek yang tidak memiliki atau tidak memiliki ruang atau tidak solid. Nah, contohnya itu bisa dipakai kayak gini ya. Kita bikin segitiga. Nah, segitiga ini di extrude tapi jangan di join. Kenapa nggak jangan di join? Karena, nah, buat ini, bikin bentuk permukaannya aja tanpa bangunan yang solid. Nah, contohnya ini ya. Ini biar kelihatan. Nah, ini kan nggak solid ya. Jadi dia bolong gitu. Oke, mari kita coba pakai yang namanya tikan. Klik tikan, select surface. Nah, select permukaannya atau pilih permukaannya. Contohnya kita mau pilih permukaan yang ini. Diklik, terus enter. Lalu masukkan ketebalan yang kita inginkan ya. Jadi si permukaan ini kan awalnya belum memiliki ketebalan. Nah, kita tambahin ketebalannya. Contohnya tambah 1 aja ketebalannya. Nah, jadi dia bakal lebih tebal. Jadi 1 mili ketebalannya. Oke. Untuk arah ketebalannya itu nanti bisa disesuaikan ya. Kalau 1 kan nanti arahnya ke dalam. Nah, ini arah sumbu ini. Kalau plus itu nanti masuk ke dalam sini, kalau minus nanti keluar sini ya. Contohnya yang ini, tadi kan udah diklik yang ini surface-nya. Kita mau bikin ke arah luar, ke arah sini, berarti kita ketik minus dulu, minus 1. Nah, baru dia arahnya keluar. Karena nanti arahnya keluar sini ya, dari sumbu X, Y, Z. Ini kan madepnya ke dalam. Ya, ini 1 lagi ya, nanggung. Select surface, enter, masukkan ketebalannya. Nah, ini kenapa arahnya ke sini? Karena dia dari Y itu yang ke dalam kan ke kanan ya. Oke, untuk surface sudah. Selanjutnya ada extrude face. Nah, jadi ini fungsinya itu untuk menambah ketebalan suatu permukaan. Nah, kalau di contohnya tuh kayak gitu ya. Gambar yang balok itu mau dipanjangin, tapi yang panjangin bagian di atas permukaan dari gambar yang bawah. Nah, jadi nanti kliknya pakai extrude face. Oke, kita kasih contoh lagi.
Bentar, ini view-nya. Kita bikin ini bentuknya bisa bebas ya, menyesuaikan saja. Nah, ini kita extrude. Sorry, yang ini masih belum ada ininya ya, apa, garis buat dia solidnya. Tahu, kita trim aja yang ini. Lalu di join dulu. Ini 10. Kita tambah lingkaran lagi di sini. Jadi 8. Lalu kita extrude dengan 10. Terus dari pandangan ini kita buat kotak lagi. Sebentar, tadi mana? Oh, ini ya gambarnya. Nah, ini ditambah ke atas. Tambah 7. Di extrude keluar, nggak usah tebel-tebel, 5 aja. Nah, jadi kita mau menambahkan ininya saja, face yang ininya aja ya, ke sini. Sama kayak di gambar, extrude face. Nah, tapi bagian itunya aja. Berarti di sini harus kita sambungin dulu nih. Jadi union dulu, di union antara ini dengan ini. Nah, jadi kan nanti si permukaannya cuma ini doang ya. Kalau tadi kan sampai bawah, otomatis bakal keseluruhan yang ikutnya. Nah, kita coba aja extrude face, select face-nya. Nah, ini biar gampang ininya pakai tampilan konseptual ya. Nah, ini ke select permukaannya, enter, lalu masukin jarak extrude-nya yang mau tambah ketebalannya berapa. Untuk kita tambahnya 7 aja. Lalu specific angle, nah ini klik di sini, arahin ke sini ya. Karena kita mau majuin. Oke, kalau udah di exit, nah ini exit lagi ya. Jadi dia bakal nambah ke depan sini. Tanpa yang bawahnya harus ngikut. Oke. Extrude face sudah, sekarang taper face. Nah, taper face itu buat memiringkan permukaan ya. Jadi miringnya nggak keseluruhan, hanya permukaannya aja. Oke, kita kasih contoh lagi. Sini buat persegi panjang ya. 50 kali 40. Lalu di extrude. Nah, taper face. Jadi kita mau memiringkan
si permukaan atas ini. Yang awalnya lurus jadi miring ke sini ya. Nah, nanti jadinya bakal miring kayak gini. Tuh pakai taper face. Nah, perintahnya ada 3 kali. Pertama, klik face-nya atau permukaannya. Kedua dan ketiga itu klik titik awal dan titik akhir dari permukaan yang mau dimiringkan. Nah, jadi klik ini, taper face, klik face-nya atau permukaannya. Nah, kita pilihnya yang atasnya aja ya, permukaan atas. Lalu enter, terus klik di sini dan di sini untuk memiringkan ke arah sini ya. Nah, nanti untuk kemiringannya berapa nih? Jadi miring ke sininya. Kita kasih 12 aja coba angel kemiringannya. Nah, nanti dia bakal memotong 12 derajat ya. Dari tadinya lurus, ini kepotong 12 derajat. Oke. Itu berlaku untuk face atau permukaan. Solid editing lainnya ini jarang dipakai, tapi kalau kalian mau mempelajari, bisa dipelajari di tutorial-tutorial yang lainnya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil-hasilnya ya. Dari pertama itu slice, terus ada thicken yang ini, terus ada extrude face yang memanjangkan permukaan, dan ada taper face yang memiringkan permukaan. Oke, untuk pembelajaran kali ini mungkin cukup di sini dulu, cukup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.